Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Deni Farezi, NIM A7101982 dari kelas B semester 5 Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian tengah semester keamanan jaringan dari nomor 1A. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pentingnya sebuah teknologi keamanan yang diterapkan di dalam suatu perusahaan. Nah, manfaat keamanan jaringan sangatlah penting bagi suatu perusahaan, sehingga setiap perusahaan harus menggunakan teknologi ini untuk melindungi data atau informasi dari sebuah perusahaan. Keamanan data atau informasi yang dimaksudkan untuk mencapai suatu konsep keamanan jaringan yaitu meliputi yang pertama, kerahasiaan atau privasi. Nah, kerahasiaan dirancang untuk mencegah informasi sensitif dan memastikan bahwa orang yang mempunyai akses adalah orang yang tepat. Nah, terkadang menjaga kerahasiaan data dapat melibatkan pelatihan khusus bagi mereka yang mengetahui dokumen tersebut. Nah, jadi privasi kerahasiaan data dari suatu perusahaan ini harus diberikan oleh orang yang tepat dan dilatih secara khusus agar aman dan data terkendali dengan baik. Nah, yang kedua adalah ketersediaan. Konsep terbaik yang dapat dipastikan dalam memelihara semua hardware, melakukan perbaikan terhadap hardware sesegera mungkin saat diperlukan. Nah, selain itu juga dapat memelihara lingkungan sistem operasi. Nah, yang ketiga, terdapat integritas, melibatkan menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Data tidak boleh diubah dan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa data tidak dapat diubah oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi dalam hal ini kita harus memastikan bahwa data tersebut aman dan tidak diubah-ubah oleh orang lain. Jadi sistem perencanaan suatu privasi akan aman dan privasi akan terjaga dengan sangat baik. Dari sisi lain tersebut terdapat resiko jaringan komputer dalam suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini pendekatan yang umum dilakukan untuk meningkatkan keamanan komputer antara lain adalah dengan membatasi akses fisik terhadap komputer, menerapkan mekanisme pada perangkat keras dan sistem operasi untuk keamanan komputer, serta membuat strategi pemrograman untuk menghasilkan program komputer yang dapat diandalkan. Terdapat juga segala bentuk ancaman baik fisik maupun logik yang langsung atau tidak langsung mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung dalam jaringan. Nah, faktor-faktor penyebab resiko atau gangguan dalam jaringan komputer yaitu yang pertama, kelemahan manusia atau bisa disebut juga dengan human error. Yang kedua, kelemahan perangkat keras komputer hardware. Yang ketiga, kelemahan sistem operasi jaringan. Dan yang keempat adalah kelemahan sistem jaringan komunikasi. Nah, dalam hal ini kita harus sangat teliti dalam menggunakan perangkat sebuah komputer dan kita harus memperbarui berbagai sistem dan program yang kita gunakan agar aman dan terhindar dari penyerangan-penyerangan lainnya. Nah, sistem operasi juga kita harus mengecek secara detail bagaimana sistem berjalan, lalu bagaimana sistem membuat program semakin meningkat atau menurun kapasitasnya. Kita harus mengecek dengan baik agar selalu terjaga sistem operasinya berjalan dengan sangat lancar. Nah, berikut terdapat berbagai contoh keamanan jaringan untuk mengamankan suatu data dari perusahaan. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan firewall, yaitu salah satu contoh network security perusahaan pada jaringan yang paling sering digunakan, yaitu adalah firewall. Firewall seperti namanya adalah sebuah sistem atau alat yang mampu membuat penghalang jaringan internal maupun eksternal, di mana memiliki tugas dalam memastikan koneksi yang terhubung tetap aman dari jaringan eksternal. Firewall ini dapat dipasang dalam bentuk aplikasi tambahan pada komputer ataupun juga dalam bentuk fisik firewall yang lebih mutakhir dalam menyaring semua akses ke dalam jaringan internal, terutama pada perusahaan. Nah, yang kedua adalah antivirus dan anti-malware. Virus dan malware layaknya sebuah penyakit pada komputer memang dapat merusak ataupun mengganggu kinerja pada sebuah komputer lewat jaringan.
Solusinya yakni menggunakan antivirus dan malware yang dipasang ke komputer sehingga dapat mendeteksi secara dini apakah ada file virus atau malware yang masuk melalui jaringan yang ada seperti lewat internet. Nah, jadi di sini kita harus menggunakan antivirus atau anti malware supaya komputer dapat aman dan terhindar dari serangan virus, terutama pada saat kita mendownload sebuah software atau program di internet. Pastinya kita tidak mengetahui apakah program tersebut aman atau tidak, dan apakah program tersebut ada virusnya atau tidak. Nah, maka dari itu tuh kita menggunakan antivirus dan anti malware untuk memastikan bahwa software atau file yang kita download tersebut aman terkendali. Nah, berikutnya email security. Email merupakan salah satu layanan yang sangat berguna bagi perusahaan dalam mengirim surat secara elektronik. Namun, layanan email juga sering dijadikan sasaran ancaman dunia maya, yang mana diselipkan virus atau program berbahaya yang bertujuan untuk mencuri informasi dan data dari si pengguna. Nah, untuk itu jaringan email perlu diberi sistem keamanan jaringan tambahan yang kuat seperti software anti-spam untuk melindungi penggunanya. Jadi selain file-file dari yang kita download di internet, email juga merupakan sasaran untuk penyerangan dari sebuah virus atau spam. Maka dari itu kita harus sering mengecek secara detail, memperhatikan secara baik, dan mengantisipasi bahwa semua pesan yang dikirimkan melalui email itu adalah pesan yang aman dan terhindar dari sebuah virus. Mungkin kurang lebih seperti itu materi mengenai pentingnya sebuah teknologi keamanan yang diterapkan pada suatu perusahaan dan cara menjaga sebuah data, informasi, dan cara menghindari penyerangan virus. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.